Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kirihori kali ini. Wah, ada segitiga besar berbentuk tas, kemudian ada kreketannya, ada apanya nih? Wah, ada charger Nikon teman-teman ya. Yap, kita akan overview Nikon D3200 yang barusan kita beli di harga range 1 sampai 2 jutaan. Seperti apa performanya, langsung saja kita bongkar bungkusnya. Oke, jadi kita baru beli minggu lalu sih ya. Ini Nikon D3200, penerus dari Nikon D3100 yang kita pernah punya ya. Mungkin teman-teman kalau masih ingat videonya, akan saya tambahkan di pojok-pojok ya. Nanti cek aja langsung atau cek juga video-video lain dari channel ini untuk Nikon D3100. Oke, kita dapat pertama di bungkus ini, di tas segitiganya ini kita langsung disajikan dengan charger bawaannya. Seperti ini ya, charger bawaannya made in China untuk Nikon corporate Jepang ya. Ini kita nggak tahu ya, teman-teman nanti coba komentar kalau yang punya 3200 D3200 sama nggak ya. Kita dapat colokannya seperti ini, jangan-jangan ini produk untuk Jepang ya. Kita nggak tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Selain itu kita dapat apa aja? Kita dapat tasnya ini teman-teman ya, dapat tasnya dari sellernya. Cukup oke sih, lumayan, bukan tas yang murah-murah amat, cukup tebal dan cukup aman sih kayaknya ya. Kemudian kita dapat kameranya yang dilengkapi dengan strap ya tentunya ya. Oke, ini dia Nikon D3200 yang kita beli kali ini. Ini merupakan ya biasa ya, hobi-hobian ya. Kemarin kita punya D3100, kita coba upgrade ke D3200. Apa saja perbedaannya di video kali ini, karena kita sifatnya adalah user, bukan fotografer ya. Jadi kita akan berikan informasi singkat yang penting saja ya buat kita sebagai user. Oke, yang pertama, lensa kita nggak tahu ya, kadang juga yang D3200 dapat lensa seperti apa, D3200 juga dapat seperti apa, tergantung dari sellernya ya, seller di saat beli barunya. Kebetulan kita dapat yang VR teman-teman ya, Nikon DX yang VR. Jadi kalau kemarin kita dapat yang non VR ya, jadi yang VR ini ada opsi untuk VR on dan VR off. Kemudian kalau autofocus dan manual fokusnya sih ini normal ya, seperti kebanyakan ya. Kemudian kita dapat sellernya, kita juga dapat Vivitar UV filter ya. Ini cukup oke, cukup melindungi supaya lensa kita nggak langsung terpapar ke udara atau debu sekitar. Oke, kemudian apa sih yang membedakan Nikon D3200 dengan D3100? Secara siluet ya, kita lihat dulu tampak belakang di layarnya ya. Ini layarnya resolusinya lebih baik ya, dia di 900 dot per inch. Sedangkan kalau yang D3100 di 300-an ya dot per inch kalau nggak salah. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di bagian sini yang beda adalah ini teman-teman nih, live view, tombol live view-nya ini yang semula merupakan ini ya, merupakan tuas kanan kiri dan di tengahnya ada tombol untuk rekam video, menjadi tidak ada tombol live view-nya, hanya seperti ini teman-teman. Sekarang kita on-kan dulu semuanya ya. Tombol live hanya tombol seperti ini, hanya seperti ini saja. Jadi perpindahannya antara lebih mudah tapi lebih ini ya, lebih kurang intuitif sih kalau buat kami ya. Kami lebih suka yang ceklokan. Kemudian di tengahnya ada tombol untuk perekaman video, ini jadi nggak ada. Kemudian apalagi yang pindah ini teman-teman, ini tombol brush ini. Tadinya kan dia nyatu di lingkaran ini, sekarang terpisah, ada spesifik untuk tombol brush. Sedangkan yang lainnya sama-sama saja ya. Kecuali tadi nih di live view harusnya ada tombol on untuk record ya, untuk video. Tombol recordnya pindah ke atas teman-teman. Nah ini dia. Video record tambah ke atas. Jadi tombol info ini, kalau di yang sebelumnya tombol info ini ada di sebelah sini. Ini kosongan. Sekarang karena ada tombol record, menjadi tombol infonya geser ke sini. Jadi ada 3 tombol di atas ini. Buat kami ya, sebagai pengguna ya, kami lebih suka di sini teman-teman. Ini kan ya, saya demonstrasikan ya. Ini kan harusnya gini. Kalau record kan gampang, tinggal gini aja, geser jempol aja teman-teman ya. Nah, karena belum terbiasa mungkin ya, kami suka kesusahan untuk mencari tombol ini nih, tombol record yang di atas ini. Meraba-raba khawatir kena info maupun yang kena auto exposure ini.
tek seperti itu. Karena kalau mematikan juga kami masih agak kagok untuk mematikannya. Ini kebetulan dari sellernya cukup rajin ya. Kita layarnya dapat anti gores. Untuk layarnya tuh dia lebih jernih teman-teman. Tadi 900 dot lebih jernih. Tampilannya juga lebih enak sih dilihatnya ya. Seperti ini. Kita coba nah ini ya. Nah ini dia nih. Ini kita ini fokuskan. Nah lebih jernih teman-teman. Nah ini hasilnya nih. Hasilnya lebih gonjreng sih kalau dari layarnya ya. Kalau secara sensor sih perbedaannya cukup simple ya. Dari 14 megapiksel menjadi 24 megapiksel. Dan 24 megapiksel ini merupakan ukuran sensor yang sampai seri terakhirnya di berapa 3500 itu masih dipertahankan di 24 megapiksel. Jadi beli ini sih bisa dibilang ini resolusi tertinggi yang bisa kita dapat di seri 3000-an. Ya, kita lihat nih menunya nih. Nah, ini dia, kita cek menunya. Kita ada di mode auto ya. Menunya untuk image size-nya lihat teman-teman ya. Yang paling besar di 24,1 megapiksel, kemudian mediumnya di 13,5. Jadi ukuran D3100 untuk fotonya itu merupakan versi medium dari D3200. Kemudian kita lihat untuk videonya juga ada sedikit peningkatan. Yang awalnya dulu hanya 1080p 24 fps, 24p ini ya. Nah, di versi 3200 sudah di-upgrade menjadi 1080p 30 fps. Sehingga sih ya frame-nya lebih baik, lebih bagus ya nantinya ya. Semoga saja, walaupun kalau kita baca-baca di jurnal sebetulnya untuk alat elektronik Indonesia, peralatan televisi dan lain-lain itu menggunakan 50 Hz, sehingga untuk video 24 fps itu lebih tepat. Tapi entahlah, buat kami sih lebih fps lebih baik, lebih tinggi ya lebih menyenangkan untuk digunakan. Kemudian siluet depannya, nah ini nggak tahu terlalu jauh berbeda teman-teman ya. Nah, nggak terlalu jauh berbeda, paling ininya nih garis merahnya ini yang tadinya lebih besar di 3100 ini lebih tipis, tapi jadi lebih manis ya. Itu ya. Kemudian yang paling penting yang tidak bisa ditemukan di 3200 adalah ini teman-teman. Nah, lihat teman-teman ya, ada tulisan mic di sini. Jadi upgrade terpenting sih buat kami pengguna dari 3100 ke 3200 adalah ini. Yang mana sebelumnya tuh tidak ada lubang untuk jack 3,5 mm. Di versi 3200 kita ada jack 3,5 mm. Ini ya, nih. Langsung colok saja bagi teman-teman yang berminat untuk menggunakan eksternal kamera harga murah 1 juta sampai 2 jutaan. 3200 bisa menjadi pilihan. Itu dia sedikit overview fisik dan fitur-fitur yang berbeda dibandingkan dengan D3100 yang pernah kita punya ya. Sebetulnya ini cukup menarik untuk harganya dengan kisaran yang tidak terlalu jauh dengan D3100. Kita langsung coba yuk, kita pindah ke luar supaya bisa kita demonstrasikan penggunaan dari Nikon D3200 ini. Oke teman-teman, kita sekarang sudah posisi di luar ya. Ini sengaja di luar supaya pencahayaan lumayan oke untuk mengambil gambar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah di depan kita sudah ada Nikon D3200 yang barusan kita cek kondisinya. Kemudian ini kita akan nyalakan ya teman-teman ya. Oke, kita akan nyalakan. Oke, sudah nyala. Saya mau simpel aja ya untuk demonstrasi kali ini. Kita akan pakai yang auto non flash ya, nggak pakai program SA atau M. Kita pakai auto yang tanpa flash, ini yang simple supaya kita lebih mudah pengoperasiannya. Dan saya yakin teman-teman yang menonton video ini juga kebanyakan adalah orang-orang hobi atau pemula yang mungkin tidak perlu settingan-settingan yang terlalu ribet ya teman-teman ya. Jadi kita cukup di auto tanpa flash ya, auto off nih, auto flash off ya. Kemudian jangan lupa supaya lebih simple, kita nggak mau ribet-ribet. Untuk ini lensanya kita autokan semua ya, fokusnya kita autokan, vibration reduction juga kita on kan. Jadi supaya lebih simple dan lebih nyaman digunakan. Kita pasang di tripod ya supaya nyaman. Oke, supaya jelas kita tampilkan live view-nya. Ini seperti ini tampilan live view dari Nikon D3200 di luar ruangan, outdoor ya.
kita lihat ininya ya, fokusnya dulu ya. Nanti kita akan demonstrasikan pengambilan gambar dan pengambilan video. Kemudian kita tidak menggunakan mic tambahan untuk Nikon D300-nya. Kenapa? Supaya teman-teman tahu kualitas mic bawaannya seperti apa. Jadi tidak semua pengguna tentunya memiliki mic eksternal ya, mic tambahan ya. Terkadang juga beberapa penghobi itu hanya menggunakan mic bawaannya saja untuk kebutuhan hari-harinya. Kita tes fokusnya nih teman-teman. Nih kita kasih batu di sini, dia nyari fokus enggak. Nah, kita tekan sedikit, nah dia udah full fokus teman-teman. Fokus ke batu yang ada di tangan saya teman-teman ya. Simpel sekali. Kemudian untuk mode videonya kita cek ya. Untuk gambarnya kita akan setting di yang terbesar ya ukurannya ya. Size-nya kita ambil yang di large 24 megapiksel. Image quality kita ambil yang paling tinggi saja ya, JPEG fine ya. Kita nggak pakai raw-rawan karena kadang ribet ya after processingnya. Jadi kita fokus di ini saja ya. Kemudian untuk movie-nya, untuk movie kita pakai di mana ya? Nah, ini dia. Nah untuk movie di sini. Oh sorry, ini untuk fokusnya. Kita mau single shoot, kemudian fokusnya kita mau pakai yang servo teman-teman. Servo ini artinya dia ngambil fokus setiap saat atau continue, tidak satu fokus ya. Oke, kita coba ambil satu gambar. Kita ambil batu ini aja ya teman-teman ya, supaya menggambarkan. Ini nyari nggak coba. Dalam fokus kita bantu pakai tahan setengah shutter ya. Nah ini sudah belum fokus ya, sorry. Kayaknya agak kesulitan, jaraknya terlalu dekat. Nah ini dia sudah fokus, kita ambil gambarnya. Oke, seperti itu hasilnya kita tampilkan. Kemudian kita coba view yang lebih lebar. Nah view jauh seperti apa hasilnya. Ya seperti itu hasilnya. Oke ya, itu untuk mode foto. Nanti kita akan ambil beberapa sampel foto juga di siang hari maupun beberapa foto di malam hari. Termasuk di malam hari kita akan tampilkan menggunakan flash juga ya, di lokasi yang sama. Kita akan tampilkan menggunakan flash. Teman-teman akan lihat seperti apa hasilnya. Kemudian kita langsung lanjutkan ke mode video teman-teman ya. Mode video, sebentar, kami agak lupa sih. Mode video kita cek dulu settingannya. Nah di sini movie settingnya seperti yang kita sudah bahas, kita akan pakai di yang tertinggi teman-teman ya, di 30p. Kemudian quality-nya kita ambil yang tertinggi juga, high quality. Mikrofonnya kita autokan. Manual movie settingnya kita off-kan aja ya, supaya lebih simpel teman-teman. Nah oke, kita akan demonstrasikan pengambilan video menggunakan kamera ini. AF-nya masih sama, kita pakai AF servo ya, supaya continuous. Kita akan praktekkan video AF continuous, kita ubah-ubah objeknya dengan jauh dan dekat ya. Untuk mengambil video, tombol videonya ada di sebelah shutter di atas ya, tidak seperti 3100 di atas. Kita tekan ya, kita mulai pengambilan video. Oke, kita mulai dari fokus ini dulu. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera video menggunakan Nikon D3200 dengan mic bawaannya. Kita pakai resolusi 1080p 30 fps dengan AF servo. Ini kita posisi sedang fokus ke jarak dekat teman-teman. Batu yang di tangan. Kita coba tes autofokusnya. Kalau kita langsung pindahkan batu ini agak menjauh, seperti apa fokusnya bisa bekerja. Nah, fokusnya langsung bekerja teman-teman. Langsung cari fokus yang jauh. Kita coba tes sekali lagi, kita dekatkan. Apakah dia mau nyari atau enggak nih? Agak lama teman-teman ya, jadi tentunya fokusnya tidak seperti kamera masa kini ya, butuh waktu. Kita mungkin perlu bantu tekan shutter sedikit. Nah ini nggak mau. Ya itulah mungkin kelemahan teknologi kamera zaman dahulu ya. Kesulitan untuk mencari fokus, tidak seperti kamera mungkin yang lebih baru. Itu dia demonstrasinya.
Ya, itu ya, mungkin agak sedikit kurang fokus. Selain hasil ini, kita juga akan tampilkan beberapa scene yang kita ambil menggunakan kamera ini, baik di malam hari maupun di siang hari dengan suasana yang berbeda. Ini dia hasilnya. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera video dengan Nikon D3200. Posisi jalan dengan focal length 18 ya, atau focal length yang paling pendek. Ini kita demonstrasi untuk jalan dan suara. Mungkin Anda bisa nilai sendiri bagaimana hasilnya untuk di bawah jalan. Memang untuk kamera pada tahun ini belum dilengkapi dengan stabilizer, sehingga mungkin nanti akan agak goyang-goyang di hasilnya ya. Berikut ini adalah hasil kualitasnya. Yap, itu dia adalah overview kita untuk Nikon D3200 perbandingannya dengan D3100. Fitur utama bagi pengguna yang cukup penting yang kita dapatkan dibandingkan dengan D3200. Contoh foto, contoh video, semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang berminat mencari DSLR jadul namun tetap powerful. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mencari kamera idaman dengan harga kere-hore dengan kualitas mantap. Ahmad dari Review Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.